Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki daripada bulan Rajab tanggal 18 kalau nggak salah hari ini. Maka mudah-mudahan di bulan Rajab ini senantiasa Allah mengampuni segala dosa kita, Bu. Banyakin istighfar di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bacaan itu banyak itu. Sehabis sholat 5 waktu. Berapa kali? 100. Kayaknya saya mah agak sanggup 100. Apalagi kalau habis sholat kaki rasanya kagak kuat, bisa pengen lonjoran. Balik nyender boleh kagak? Kagak ngomong apa? Gitu ya, habis sholat senderan tuh sambil megang tasbih. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli. Saking enaknya lama-lama merem. Tasbih jatuh, mulut maaf. Gitu ya. Gitu ya, nggak apa-apa jadi masalah. Yang penting kita udah banyakin tasbih bulan Rajab. Jangan lupa doain juga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Gak usah pakai diragamin, Bu. Kalau pakai ragam kita kelamaan doanya. Cukup aja Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bi, saya kagak apa. Ya Allah, di bulan Rajab ampuni dosa saya. Cukup aja. Berkahin di bulan Rajab ini, ya Allah, sampaikan saya kepada bulan Sya'ban dan sampaikan juga saya kepada bulan Ramadan. Gitu baiklah. Berkait saya di bulan Rajab, berkait saya di bulan Sya'ban, sampaikan saya kepada bulan Ramadan, ya Allah. Saya pengen puasa ini, ya Allah. Tuh. Hasil maksud saya biar tercapai, ya Allah. Cita-cita saya, hajat saya biar terkabul, ya Allah. Gitu kan doanya lah pokoknya ya. Kalau kagak bisa Allah balik lana, takutnya lupa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana lah. Jadi doa makan ini, takutnya begitu doang. Begitu, jadi seperti itu. Kenapa di bulan Rajab nih, sebelum kita masuk Ramadan ini sedikit membahas bulan Rajab. Karena di bulan Rajab ini dikatakan itu bulannya bulan buta, bulan yang gagal ngelihat. Kenapa sih dikatakan bulan buta? Wakilah dan dikatakan kenapa bulan buta nih? Liana kiramal katibin, karena pencatat, malaikat pencatat nih yang tubuna, mereka mencatat al-hasanati, kebaikan, wasai'ati, dan keburukan, bisairi suhur. Jadi yang namanya malaikat Raqib dan Atid itu nyatet kebaikan dan keburukan selama satu bulan penuh. Setiap bulan nih kita dicatat nih. Entar di story amal kita nih pada bulan Sya'ban malam ke-15. Story amal kita tuh yang buruk, yang jelek, semuanya di story. Tapi di bulan Rajab ternyata keburukan kita tidak dicatat sama malaikat pencatat amal. Enak agak, Bu? Enak. Ada di umat Nabi doang, umat sebelumnya kagak. Enak kita mah. Ya jadi kita melakukan keburukan gak dicatat. Tapi jangan begini. Asik. Asik ini. Berarti gue berbuat dosa kagak dicatat, besok mau berbuat dosa. Jangan juga, jangan disengaja itu mah. Kalau kita nggak sengaja berbuat salah, itu nggak dicatat dosa kita. Begitu. Wabi hada suhur, dan di bulan ini nih, yaktubun al-hasanati wala sayiati. Malaikat itu di bulan Rajab tidak mencatat keburukan kita, tapi yang dicatat hanya kebaikan saja. Amin ya Rabbal. Ibu-ibunya pada ngaji dicatat nih kebaikannya nih. Itu kan dicatat semuanya, gitu kan segala macam. Habis ngaji, misalkan nongkrong nih lupa, habis ngomongin ngaji atau ngomongin tetangga sebelah, misal ini mah nggak dicatat tuh. Tapi jangan kasih kan, iya ya, ini bulan Rajab, kita jangan ngomong keburukan. Tapi kata Abi katanya nggak apa-apa nggak dicatat gitu ya. Jangan juga, jangan diterusin. Ya jadi seperti itu. Nah di bulan Rajab tidak dicatat segala keburukan kita. Yang Allah catat melalui malaikat adalah hanya kebaikan kita. Inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Karena bulan Allah nih. Ntar besok Sya'ban. Sya'ban itu adalah apa? Syahri, bulanku, kata Nabi. Jadi besok nih bulan Sya'ban adalah bulan ulang tahunnya sholawat kepada Nabi. Sebab
itu perintah sholawat, kita diperintahkan membaca sholawat itu di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh kata Allah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, mereka pada bersalawat, 'alan nabi, kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawat kamu tuh, 'alaihi wasallimu taslima. Tuh, jadi kita disuruh bersalawat kepada Nabi. Perintah itu adanya di bulan Sya'ban. Jadi besok pun di bulan Sya'ban kita banyakin apa? Banyakin baca sholawat. Karena kita banyakin baca istighfar. Besok nih bulan Sya'ban banyakin baca sholawat. Karena itu adalah bulan diperintahkan kita buat baca sholawat. Nah, entah Ramadan, wa Ramadan, dan bulan Ramadan syahrul ummati. Besok bulan kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan paling mantap dah pokoknya ya. Apa aja jualan aku kita. Coba deh besok. Ya, jualan apa aja laku itu, main jualan baju mau lebaran insyaallah laku. Tenang, di sini ada ya. Jadi promosi. Ya nono kalau mau nyari baju ke Tanah Abang mah teh dibaca doang. Karena abang mah kita capek lagi puasa ke Tanah Abang, belum sampai Tanah Abang, baru sampai Manggarai udah puyeng. Gue turun di sini naik mana lagi nih kereta, saking puyeng gue buka beda gitu akhirnya tuh. Ya. Ke Tanah Abang kita beli baju satu bu ya, yang sama baik mahal juga. Kalau ke Tanah Abang nih beli bajunya 10, baru udah murah. Kalau di bang beli baju atuh, rumah atuh kokol doang ya elah. Baju apa namanya tuh? Baju abaya satu ya. Itu mah sama baik dah, gara-gara ke Tanah Abang ini kita bongkol. Enggak gak enak kita. Pas begitu pulang ke rumah, kalau lemes lagi, mama lemes amat mah kata anak dia. Mama capek banget habis keliling-keliling nyari baju. Mama masih puasa, oh alhamdulillah mama kuat gitu. Padahal mau makan bakso di sana ya. Oh ya, jadi begitu sayang kita. Gitu ya, jadi begitu. Jadi bulan Ramadan mah bulan berkah bu. Ya makanya pokoknya bulan berkah pokoknya. Coba besok kalian ya Ramadan nih, di bulan Ramadan nih disusukan pada ngebelatak tuh tukang bulas tuh sama gorengan. Ibu-ibu gak usah bingung nyari bulas sama gorengan. Besok tuh banyak ngebelatak pokoknya tuh. Dari ujung ke ujung pokoknya banyak tukang bulas, tukang gorengan. Ya nggak pernah jualan besok mah. Saya jualan bi. Yang nggak pernah jualan bulas, yang nggak pernah jualan gorengan, yang nggak pernah jualan Ramadan mah. Emang apa? Emang bulannya bulan berkah. Jualan apa aja laku. Ya, amin ya Rabbal alamin. Nah, makanya yang kita bahas hari ini sampai dengan pertemuan nanti terakhir tawakufan. Sebelum tawakufan ya, kita bahas tentang bulan Ramadan. Jadi besok ibu-ibu puasa jadi semangat. Ya, takutnya nih besok puasa kayaknya puasa keambiar amat ya begini-gini doang lamanya. Nah, besok puasa biar kita semangat, kita bahas tentang masalah puasa. Sekarang kita bahas fadilah puasa. Besok kita bahas Rabu depan dan seterusnya tentang pembatalan, tentang rukun puasa, ngapain aja di bulan puasa, kagak boleh ngapain aja besok loh. Nah sekarang kita fadilahnya, biar semangat dulu di bulan puasa nih. Ya kalau udah semangat puasa enak jadinya. Kalau bocah biar semangat bulan puasa gampang bu. Bocah mah kita iming-imingin duit. Besok lo kalau puasa, mama kasih duit 100.000, bocah masih seneng bu. Kali ntar habis lebaran kita gimana mah hadiahnya begitu. Kalau punya bocah 10 sejuta tuh lumayan ya. Tapi orang Arab mah nggak ada mah ya. Orang Arab mah nggak ada tuh yang punya anaknya lebih dari 3, 4. Banyak kan paling 2. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Kalau orang dulu mah ada yang selosin anaknya. Tetangga saya hampir lebih selosin. Punya anak kalau nggak salah 15 atau 16 tuh. Pertama keluarin sakit, kedua sakit, sampai kelima sakit tuh. Karena mau kagak buatan. Karena timbang nongkrek doang keluar tuh bocah. Ya timbang kelentang doang keluar bocah. Setiap tahun lahir, ini udah kayak ini bisa tuh. Jadi begitu ya, itu ya. Gampang banget orang belum kagak ada di sesar. Kenapa ada di sesar dulu? Kagak ada di sesar. Orang karamel mungkin segala macam. Orang dulu mah yakin bu, benar nggak? Orang dulu mah kita pada yakin kalau bayi itu keluar akan tepat pada waktunya. Kalau sekarang mah kadang-kadang kita suka ditakut-takutin juga. Bukan berarti nggak boleh sesar, boleh-boleh aja bu demi keselamatan silahkan. Gitu kan. Cuma kalau orang dulu mah kenapa nggak ada sesar ya emang dokternya belum ada.
ada dulu mah. Sesarnya mahal, dulu belum ada BPJS. Kalau sekarang kan udah enak, ada BPJS. Ya kan bisa minta ke RT ke lurah, gampang. Dulu mah ada, susah, makanya nggak ada sesar. Makanya jadi yakin, ya kadang-kadang mungkin terpaksa jadi yakin. Jadi gitu nggak pakai sesar. Kalau sekarang kan udah canggih segala macam. Nah makanya ada sesar. Kadang-kadang mungkin tuh bocah ngelilit, lehernya ada tali pusat segala macam, kan jadi bahaya. Kadang kita suka dengar ya orang dulu tuh yang dari sesar. Mungkin asbab harus disesar, karena nggak disesar juga barangkali ini mah ya. Akhirnya tuh emaknya meninggal, anaknya meninggal. Kenapa? Karena tadi tuh barangkali. Tapi emang kita belum pernah dengar orang dulu disesar. Nggak pernah dengar kita. Emang nggak ada dokter sesar, rumah sakitnya mahal, masih ada sedikit. BPJS belum ada. Begitu. Sekarang udah canggih semuanya ya. Ibu mau sesar minta, kalau sesar kan boleh pesen tanggal Bu. Tanggal 12, bulan 12, 2012 bisa lahiran tuh. Nah misalkan nih tanggal berapa, misalkan tanggal 26 bulan 6 tahun 2026 jam 6 misalkan, bisa kan tuh? Bisa, disesar tinggal dibelek doang. Begitu, itu boleh mesen tanggal tuh kalau minta lahiran sesar. Begitu, kalau lahiran normal ya gak bisa minta tanggal. Lahiran normal mah ya kagak bisa minta tanggal, kita kagak bisa mesen. Atau ngebrojol itu bocah gitu. Ikan mulesnya segala macam ya, utuh saya jadi laki ya. Tapi laki tanggung jawabnya berat Bu. Semua tanggung jawab istri, anak semua ada di laki, ada di suami. Ibu enak pokoknya. Tuh ya cuma enaknya beranak doang. Tapi kalau yang punya 16 anak mau gimana dia? Kita enak ya, tapi itu 16 anaknya enggak. Kesebelasan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa sih kita harus puasa? Karena kita diperintahin sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan puasa? Yaitu adalah la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, agar senantiasa kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa satu Bu, yaitu adalah menjadi orang yang bertakwa. Nggak lain, nggak bukan tujuan puasa hanya membentuk orang itu jadi takwa. Dan umat-umat sebelumnya ternyata puasa. Umat Nabi sebelumnya dulu sebelum Nabi Muhammad pada puasa. Ada yang puasanya di bulan Asyura. Asyura itu bulan Muharram, bulan Surah kalau kita nyebut ya. Pada puasa itu di bulan Asyura sebelum Nabi nih. Ada yang tiap bulan puasa tuh 3 hari tiap bulan puasa ada. Ada juga yang puasanya itu di bulan Ramadan dulu juga ada. Bahkan ternyata orang-orang Nasrani zaman dulu puasa Bu. Orang Nasrani zaman dulu puasa. Cuma memang ketika itu di bulan Ramadan itu, waktu tatkala itu bulan Ramadan itu bulan yang sangat panas. Pernah kejadian di sini dituliskan ya, ada keterangan. Jadi bulan itu bulan sangat panas, saking panasnya orang yang puasa, kan kalau puasa itu hausnya bukan main ya. Kalau kita menahan makan masih kuat, benar nggak? Tapi coba minum dah, itu udah nggak kuat kita. Nah pernah tempo hari kejadian ketika zaman umat Nabi Isa itu berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata Ramadan itu harus sedang panasnya, saking panasnya ngalamin mereka. Dan juga pernah satu ketika mereka kalau ngalamin saking dinginnya, dingin luar biasa. Ya kita kalau tiba di Parko mah dingin, Parko mah ya. Kita mah dingin Bu ya. Mungkin dulu Parko dingin, karena mah kagak. Karena kita gak bisa nih, ini ada kipas angin aja masih gerah saya rasanya. Kalau malam, kalau tidur nggak pakai kipas angin rasanya kagak bisa tidur. Bener nggak? Kadang-kadang hujan bareng-bareng, tetap aja kita mah dingin juga. Lah saya hujan gimana pun kipas angin mah hidup. Emang apa? Emang gerah bawaannya. Tidur dulu masih pakai rapet tidur, pakai selimut segala macam. Lah sekarang pakai selimut segala macam. Lah kalau meriang doang. Selebihnya paling pakai tanah pangsit, pakai kaos doang kadang-kadang pakai kaos dalam doang. Emang apa? Gerah kagak kuat. Begitu. Oh ya. Di Marko tuh. Nah dulu umat Nabi Isa ternyata kedinginan, saking dinginnya, saking panas dan saking dinginnya,
Ada beberapa umat Nabi Isa, umat Nasrani yang ternyata meninggal dunia. Sehingga mereka rubah tuh puasanya. Mereka rubah puasanya di bulan Rabiul Awal, sama ditambahin 1 bulan kemudian selama 20 hari. Jadi berapa? Jadi 50 hari. Di bulan Rabiul Awal dia puasa, bulan Rabiul Awal itu bulan Maulid, Bu. Di bulan Maulid dia puasa sebagai pengganti bulan Ramadan yang ketika itu terjadi panas sama dingin yang begitu luar biasa. Mereka puasa di bulan Maulid sebulan. Sebagai pengganti lagi, mereka berpuasa lagi di bulan berikutnya sebanyak 20 hari. Begitu. Nah, kemudian datanglah umat Nabi Muhammad yang hanya diberitakan puasanya wajib, yaitu hanya bulan suci Ramadan. Perempuan mah enak puasanya, kekepul pasti, tapi harus dibayar. Ya, harus dibayar. Harus dikodok puasanya. Yang dapat 7 hari halangannya puasa lagi 7 hari bulan berikutnya setelah Ramadan selesai. Yang misalkan 3 hari, 2 hari, pokoknya berapapun itu nanti harus dibayar. Kecuali sholat ya Bu, ibu head, kan gak boleh sholat, maka gak boleh dikodok. Tapi kalau ibu lagi Ramadan kemudian head atau nifas habis melahirkan, maka boleh kagak puasa, tapi harus bayar kodok. Tuh seperti itu. Jadi perintah kewajiban puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat sebelumnya juga pernah berpuasa. Seperti Allah sabdakan tadi, Allah sampaikan tadi, Allah firmankan, yaitu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diperintahkan puasa sebelum kalian. Tuh. Nih Bu nih, ada 5 manfaat nih. Nih hanya diberikan kepada umat Nabi doang nih. Ruwiyanin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol utiyat, diberikan ummati kepada umatku. Berarti kita nih, apa yang diberikannya adalah khamsatu asya'a lam tu'ti li ahadin qablahu. Jadi umat Nabi ini kita nih diberikan 5 perkara yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Amin ya rabbal. Jadi 5 ini umat Nabi dulu gak pernah diberikan, kecuali hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntunglah Bu, kita lahir, kita hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita beruntung nih, kita lahir di zamannya Nabi Muhammad, di umat Nabi Muhammad, bukan di zaman, tapi di umat Nabi. Kita jadi umat Nabi Muhammad beruntung. Sebab kenapa? Sebab banyak orang-orang yang ingin jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para nabi-nabi sebelumnya juga pengen hidupnya tinggal di zaman Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika nanti turun kembali, dia bersyukur bisa kembali hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja 5 nih? Nih simak nih, biar kita semangat nih. Yang pertama adalah al-awalu, yang pertama, idza kana, apabila datang awalu lailatin min Ramadan, malam pertama di bulan Ramadan, yang jurullaha ilaihim birahmah, Allah memandang kita dengan kasih sayang. Jadi nanti Bu, ketika malam pertama di bulan suci Ramadan, kita habis taraweh, kita niat, di malam itu kita dipandang Allah apa? Dengan apa? Birahmah, dengan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal. Enak Bu, kita umat Nabi sebelumnya gak dipandang sama Nabi Muhammad. Ketika malam Ramadan kita dipandang, diberikan rahmat kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa man nazarallah, dan siapa orang yang dipandang oleh Allah ilaihi, kepada orang tersebut birahmah, dengan kasih sayang Allah, la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Maka itu orang yang akan berpuasa besok di bulan Ramadan, malam pertamanya dipandang dengan kasih sayang Allah, maka dia tidak bakal apa? La yu'adzibahu, kagak bakal disiksa. Amin. Enggak bakal dikasih azab. Enak kagak? Enak tuh. Bahkan gak cuma itu, pakai kalimat abadan, selamanya. Amin ya rabbal. Amin. Kalau kita masih kuat puasa. Maya masih kuat gak kira-kira mah? Alhamdulillah masih ya.
Kalau yang ibu-ibu udah tua, kalau masih kuat puasa, puasa. Kalau kagak kuat, boleh nggak puasa? Boleh. Apa hukumannya atau apa ganjaran harus yang dibayar? Entar kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau udah tua, kita boleh nggak puasa? Boleh. Yang udah sakit mulu boleh nggak puasa? Boleh. Tapi apakah ada harus yang dibayar nanti setelah Ramadan? Ada. Nanti pembahasannya di minggu depan. Biar kita semangat ngaji. Ya, jadi kalau mau puasa kita biar semangat ngaji. Kadang-kadang kan ada, itu mau belasono di Thailand. Ya, kadang-kadang di Thailand ada mah tuh. Begitu lagi mau puasa pada berhenti ngaji tuh. Terus habis lebaran di pada ngaji lagi dah tuh. Emang apa? Emang takut diminta lakukan gitu aja. Sini mah enggak, saya yakin enggak, insya Allah itu mah ya. Sini mah insya Allah, sono mah ada, di Thailand mah ada itu. Sini mah enggak ada ya, amin ya Rabbal alamin. Jadi enggak usah takut Bu, Ibu mau bayar tawakupan. Alhamdulillah saya kagak juga Ibu, kenapa gitu ya. Nah Bu, tenang. Pokoknya saya emang nggak jadi masalah ya, insya Allah rezeki mau udah diatur sama Allah, betul nggak? Pokoknya rezeki bulan puasa mah saya yakin semuanya kita bakal dikasih rezeki yang banyak. Jadi kita kembali lagi tuh. Jadi malam pertama di bulan puasa kita dipandang dengan kasih sayang Allah, dan orang yang telah dipandang dengan kasih sayang Allah maka dia nggak bakal disiksa, la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Nggak bakal kita disiksa selamanya. Enak banget, amin ya Rabbal. Dengan catatan kalau puas. Kalau nggak puasa bi, ya kagak bakal lah. Kalau nggak puasa gimana ceritanya? Ini kan bagi mau puasa. Yang nggak puasa ya nggak bakal dipandang dengan kasih sayang Allah. Orang yang paling rugi adalah ketika masuk bulan puasa dia kagak puasa. Atau dia kagak banyak ibadah, dia kagak pada taraweh, dia nggak pada baca Quran. Dia nggak apa lagi tuh. Dia pokoknya nggak banyak ibadah. Maka setelah bulan suci Ramadan itu dikatakan dia tuh orang yang paling rugi serugi-ruginya. Nah, tuh orang itu tuh paling rugi tuh. Jadi kalau masuk Ramadan kagak puasa, rugi. Masuk Ramadan kagak ada tarawih, rugi. Pokoknya nggak ibadah di bulan puasa, dialah orang yang paling rugi serugi-ruginya. Itulah orang yang menyanyiakan bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi tuh, kita bakal dipandang dengan rahmat Allah. Dan gak bakal bisa. Yang kedua luar biasa lagi hebatnya nih, gak kalah hebat nih. Wasani, dan yang kedua adalah ya'murullah. Ya'murullah ta'ala, memerintahkan Allah ta'ala al-malaikata kepada malaikat bil istighfari lahum, dengan minta ampunan buat orang yang puas. Jadi Bu, kalau kita lagi puasa, tidak hanya kita yang minta doa buat diampuni dosa kita, tapi siapa? Malaikat. Malaikat itu Bu, jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat, apakah malaikat itu malaikat yang 10? Itu mah pimpinan malaikat doang itu mah. Itu mah ketua malaikatnya doang. Jibril itu presiden malaikat. Jibril nyampein nyahyu kepada Nabi Muhammad tuh, Jibril itu tuh. Ya. Itu apa? Itu dia Jibril malaikat. Itu presiden malaikat tuh Jibril. Mikail, Israfil, Ijrail. Ijrail tuh banyak Bu. Ijrail enggak satu, banyak Ijrail, enggak hitung. Ya di sini mungkin ada berapa orang Ijrailnya. Di Amerika belum, di mana-mana sedunia Ijrail tuh banyak, enggak hitung. Kalau dia cuma satu gimana ngambil nyawanya kan? Kalau misalkan berbarengan sedunia jam 10 orang yang ada mati 1000 orang, masa itu malaikat kocar kacir terus ke sini? Kan nggak mungkin, ya kan? Kata Allah, kalau lu ke Thailand habis Thailand lu ke Mesir, capek amat ya. Ibaratnya kan begitu. Makanya Israel tuh banyak sebetulnya. Jadi penyambut nyawa tuh banyak, nggak satu. Makanya yang wajib kita ketahui hanya 10. Belum lagi namanya malaikat penjaga aras yang pernah saya cerita, yang panjang dengkulnya doang dari paha ini dari apa namanya, dari pinggang ke dengkulnya doang, itu perjalanan 70.000 tahun kalau nggak salah tuh perjalanannya. Lah coba itu malaikat gede apa ya? Gede bisa berarti kan? Dari kaki ke dengkul itu bisa jalan perjalanan yang lama lagi. Belum itu baru malaikat penjaga aras, belum malaikat-malaikat yang lainnya. Semua malaikat itu jumlahnya banyak. Dan ada tempat namanya tempat Baitul Ma'mur, yaitu tempatnya malaikat ada di Baitul Ma'mur. Itu semuanya banyak pisan, nggak kehitung. Nah semua malaikat bakal ngedoain siapa? Orang yang puasa. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat buat ngedoain orang yang lagi puasa. Amin ya Rabbal.
Makanya sayang kalau kita kagak puasa mah. Yang ketiga, wasali sudah yang ketiga nih. Ar-raihatul famisaim atyabu ilallah mirihil misk. Nih, paling hebat nih. Kita sahur makan jengkol. Otomatis bawa apa, Bu? Jengkol. Nggak mungkin makan jengkol kita bau daging. Makan jengkol, terus makannya daging. Nggak telur itu kentut, maksudnya kalau saya bau bisa kali ya. Benar nggak? Yang kecil ya. Orang yang makan apa namanya? Telur, kentutnya buat telur itu ketahuan. Orang yang makan daging kentutnya pasti ada langu tuh ya, ada bau tuh. Nah ini orang makan jengkol, kita makan jengkol ya sahur. Besoknya kita puasa, coba ngobrol sama temen dah, lagi puasanya. Kira-kira mulut kita bau jengkol itu ya Masya Allah. Hari biasa aja baunya bukan main ya. Ini lagi puasa. Lagi puasa itu bukan apa mulut kita bau ini, karena kita lagi digojlok di dalam perut kita, lagi dibersihin. Yang pertama. Yang kedua, kita lagi dibersihin dosa kita. Makanya wajar kalau mulut kita itu bau. Tapi hebatnya nih, di hadirat Allah, di pandangan Allah, orang yang berpuasa mulutnya yang bau pisan, bau bungu dah, pokoknya kalau bau bungu udah parah tuh ya, udah bau pisan pokoknya. Ternyata di hadirat Allah mulut kita itu wangi, mengalahkan wanginya minyak misik. Amin ya robbal. Minyak paling wangi minyak misik. Kalau sekarang main dalam hati belum ada apa-apanya itu mah. Minyak paling wangi minyak misik. Kenapa disebut minyak misik minyak paling wangi walaupun tidak ada keterangan? Karena sering disebut hadis-hadis tentang puasa, bicara puasa, wanginya itu seperti minyak misik. Otomatis minyak misik itu paling wangi berarti. Paling wangi minyak misik. Misik itu bukan misik abal-abal, bukan misik yang beli di parfum yang sini harganya goceng, botol kecil, ya bukan. Itu mas oleh doang, wangi udah hilang langsung. Ini mah kalau dipakai bisa seminggu gak hilang wanginya, atau mungkin sebulan hilang. Itu baru minyak yang asli itu, mahal itu mah. Kita mah banyak campuran kalau beli. Ya kalau beli yang biar baru mahal, kalau beli campuran ya murah, 15.000, 20.000 juga banyak. Ya paling wangi itu bang sekejap doang. Tapi kalau yang asli itu wanginya mahal. Nah, nih jadi mulut kita nih, bau mulut kita lagi puasa itu mengalahkan seperti lebih daripada wanginya minyak misik. Tapi mentang-mentang besok tahu hadis ini, wah makan jengkol, mulut gua bau juga, bodo amat. Pokoknya mulut gua lebih wangi daripada minyak misik. Sengaja besoknya ngobrol paling gede-gede, wah gitu-gituin. Jangan juga. Mabok kita. Begitu mulut kita begitu kita ngomong, yang lagi ngobrol sama kita, begitu kita ngomong langsung pada pingsan. Blok-blok atau dia mengapa mulut tuh bau pisan, mulut tuh bau pisan ya. Begitu ya. Jadi jangan begitu juga, artinya dicatat oleh Allah mulut kita lebih wangi daripada minyak misik. Tuh gitu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tadi itu ya, ingat itu yang pertama kita bakal dipandang dengan rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua malaikat pada mendoain kita di bulan Ramadan. Yang ketiga tadi mulut kita lebih wangi daripada minyak misik walaupun mulut kita bau pada saat lagi berpuasa. Yang keempat sekarang, warabi'u, dan yang keempat, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada siapa? Lil jannati, kepada surga nih. Ittakhadhi, wahai surga, ngomong gitu. Zinataka, apa ya kalau kata kita? Berhiaslah kamu, begitu. Wa yaqulu, dan berkata Allah tuba, bahagia li'ibadi, bagi orang-orang hambaku yang mana al-mu'mini, orang yang mukmin, hum, mereka adalah auliyai, mereka adalah wali-waliku. Tubuh. Jadi kalau bulan puasa, surga itu disuruh berhias sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kenapa surga disuruh berhias? Karena surga itu nanti disiapkan khusus juga buat orang-orang yang berpuasa. Bahkan ada di keterangan kitab ini, kita perlu baca ini karena panjang ini hadisnya, keterangannya. Jadi nanti ada bumi, ada sekelompok orang yang pada saat lagi hisab mereka pada terbang. Lagi dihisab nih, yang lain lagi dihisab, dia terbang. Dia terbang, bahkan mereka sampai nanya, oi, kalau kata kita gitu kalian, oi, lu pada mau mana, pada terbang enak pisan. Lalu mau orang pada dihisab, lu enak amat lah kak, gitu kali ya. Bahasa apa ini mah orang apa yang terbang? Amin ya Allah. Maya terbang nanti, Maya gitu kan. Amin mah ya. Makanya apa? Ternyata apa? Ditanya, lu pada ngapain selama di dunia? Apa jawabannya? Dulu saya di dunia pada puasa, malaikat. Yang nanya malaikat surga nih. Dulu di dunia saya pada puasa,
Sehingga dengan sebab puasa inilah saya bisa masuk surga dan saya bisa terbang langsung ke surga tanpa mesti dihisab. Enak Bu. Jadi kita kagak pakai dihisab lagi. Ya, jadi orang yang berpuasa itu tidak dihisab kalau puasanya benar. Ya, jadi nggak dihisab lagi, langsung terbang, langsung masuk surga tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Enak tuh masuk surga tanpa hisab. Orang-orang mah lagi dihisab, berat tuh hisab. Hisab itu bisa tahunan, bukan tahunan doang. Kan satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Hisabnya lama Bu. Kalau udah mulai hisab tuh apa-apa kan satu orang dipanggil. Itu orang dari zaman Nabi Adam, pertama tuh Nabi Adam sampai ntar umat terakhir yang Allah cipta ini, manusia terakhir itu dihisab semuanya. Miliaran orang pasti, lebih mungkin kali. Bisa mungkin triliunan orang kali barangkali. Dihisab satu-satu. Dihisab satu-satu, semua dihisab satu-satu. Itu bisa ribuan tahun. Udah dihisab beres, terjalan lagi kemudian kemana? Kalau misalkan timbangannya berat sebelah ke kanan bahaya kan? Berat sebelah ke kiri lebih banyak dosanya. Kalau ke kanan enak, belum yang terima dari belakang amal. Kalau dari depan enak, belum nanti jalan di jembatan Siratal Mustaqim. Itu jembatan Sirat itu seperti rambut yang dibelah jadi 7. Bisa membayang rambut kecil bisa dibelah 7. Nauzubillah min dzalik. Serem itu mah. Kita jalan di atasnya kalau sampai, kalau nggak sampai itu jalan bisa kecebur. Kalau di bawahnya kali Ciliwung mah enak. Bisa mandi lah. Ini bawahnya neraka. Ya di bawahnya neraka ngulap. Saking ininya gitu ke atas nyamber. Ada yang jalannya lurus, ada yang jalannya tiba setapak, ada yang ngesot, ada yang jalannya terbalik, ada yang jalannya kaki di atas, kepala di bawah. Nah, ada seru dah bayangnya. Kita mau orang parpol lagi terbang ke atas. Enak ya. Tahu-tahu datang ke surga, malaikat tanya, "Lu udah di sini baik?" Iya ini apa Ridwan, karena namanya malaikat Ridwan. Dia malaikat Ridwan nih, gua alhamdulillah ini lagi di dunia gua rajin puasa alhamdulillah benar batin di mata Allah alhamdulillah. Makanya saya masuk surga tanpa hisab. Enak tuh. Tuh ya. Enak banget ya. Mudah-mudahan puasa kita bisa diterima semuanya ya. Amin ya robbal. Jangan sampai kita ngalamin hisab ya. Jangankan ngalamin hisab, kita ngalamin dalam kubur aja dulu. Kalau ingat mati Bu, kita serem kagak pengen makan pokoknya dah. Emang apa yang ada nasinya? Emang berasnya belum beli, ya. Berasnya kagak mati tuh. Halo, kagak belum dicolek kita ini. Marahan ini, mik suka marahan ini ya. Tuh yang ke berapa tadi tuh? Yang keempat tuh. Yang keempat, jadi puasa, orang yang puasa seperti itu ya, enak banget tuh. Bakal apa? Bakal masuk surga dan surga suruh berhias. Yang kelima nih. Yang kelima adalah wal khamisu, dan yang kelima yaghfirullahu, memberikan ampunan Allah Ta'ala lahum kepada mereka jami'an semuanya. Allah mengampuni orang-orang yang berpuasa semuanya. Amin ya robbal. Itu 5 kebaikan yang Allah berikan yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Nah itu yang banget pokoknya itu ya, luar biasa enaknya. Tuh. Dan sedikit lagi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka baca Quran. Jadi kalau ibu-ibu rajin baca Quran, dirinduin sama surga Bu. Pengen dirindu di surga? Pengen ya? Cuma syaratnya satu, belum mati. Ya iyalah kan surga mana anti ya, kita mati dulu baru bisa masuk surga. Jadi orang yang rajin baca Quran maka dia dirindukan surga. Yang kedua adalah wahafidul lisan, dan orang yang suka menjaga lisannya. Ini lidah nggak pernah dipakai buat keburukan, nggak pernah dipakai buat sumpah palsu, nggak dipakai buat ghibah, namimah dan sebagainya, nggak dipakai di mulut. Itu juga dirinduin sama surga. Jadi kalau mulut kita dijaga, insya Allah kita bakal dirindukan surga.
Salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia adalah terletak pada lidahnya. Karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Pedang kalau kena tangan mungkin lukanya bisa sembuh, tapi kalau lidah udah menusuk hati, lukanya sulit diobati. Ibarat kaca, kalau saya bilang kaca kalau udah pecah bisa disambung, bisa, tapi goresan pecahan itu akan tetap ada sampai kapanpun. Begitulah ketika hati orang sudah sakit, dia bisa memaafkan, tapi luka hatinya akan terus ada. Tuh, begitu. Yang ketiga adalah mut'imul ji'ad, dan orang yang suka memberikan makan kepada siapa aja. Jadi kalau ibu suka ngasih makanan kepada siapa aja, termasuk orang yang dirindukan surga. Makanya besok nih kalau bulan puasa tuh nih, kalau masjid ada yang buka puasa di masjid, ibu bikin apa aja bebas. Mau setiap hari mampunya silakan, seminggu sekali mampu silakan, kasih makanan tuh. Atau lagi bukan bulan puasa nih sekarang, kalau ibu punya makanan lebih kasih tetangga, itu juga sama. Termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Enak banget rindu surga mah ya. Kemudian lagi apa lagi? Wasoimin. Nah ini nih, dan orang yang berpuasa di syahri Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ada 5, saya ulang, ada 5 keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama tadi adalah yaitu kalau datang malam pertama di bulan Ramadan, kita bakal dipandang Allah dengan kasih sayang Allah. Dan yang dipandang dengan kasih sayang Allah tidak bakal disiksa selamanya. Yang kedua adalah apa tadi? Malaikat disuruh beristighfar oleh Allah, mintain ampunan kepada orang yang banyak ibadah, termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah bau mulut kita yang puasa nanti lebih wangi di hadapan Allah ketimbang minyak misik. Yang keempat adalah surga suruh berhias diri menyambut kedatangan orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Dan dibilang kita beruntung, kenapa? Karena termasuk kita para wali Allah. Yang kelima adalah bakal diampuni seluruh dosa-dosa kita kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua diberikan nanti pada saat bulan suci Ramadan. Makanya besok kita harus puasa. Selain wajib, karena puasa banyak faedahnya, puasa banyak manfaatnya. Buat kesehatan, puasa insya Allah bagus. Orang yang punya sakit mah dengan berpuasa insya Allah dia akan sembuh mahnya. Karena sudah ada banyak cerita. Gitu. Orang yang mau jualan di bulan puasa berkah insya Allah silahkan dah jualan apa aja. Ya, yang penting berkah pokoknya. Terus banyak bulan puasa kita banyakin ibadah, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan ketika bulan suci Ramadan. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi fadilah puasa. Makanya kita harus puasa besok di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sampai dengan bulan suci Ramadan dan bisa puasa, bisa ketemu dengan lebaran Idul Fitri. Ya, gitu, kita bisa puasa sebulan penuh. Bagi yang bisa puasa sebulan penuh, bagi yang tidak bisa puasa sebulan penuh karena halangan, silakan berpuasa yang tidak ada halangannya. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada hari raya Idul Fitri. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.